Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama muji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus yang di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini Tuhan. Berkatilah dari awal pertengahan sampai pada selesai ibadah ini. Biarlah Roh Kudus tercurah di hati kami semuanya, sehingga kami semuanya yang mengambil bagian pada hari ini, baik itu yang multimedia, WL, singer, bahkan juga pemain musik, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus Engkau jamah kami semuanya. Inilah doa dan harapan kami, sertailah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Sama-sama kita katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau
bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi, Bapa. Sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Bapa. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kami mau lebih lagi naikkan syukur kami, Tuhan. Kami mau mengangkat pujian kami, Tuhan, atas padamu, Bapa. Mari semua jemaat Tuhan dengan lembut sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Ku angkat hatiku, Kami mau pandang kekudusan-Mu, Tuhan Yesus. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Salam yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Pada Jumat sore ini kita ketemu lagi dalam ibadah tengah minggu JKI SHB Serang. Sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, mari kita berdoa.
Terima kasih Pak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan buat kami pada sore hari ini Bapak, di mana kami boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Bapak. Bapak yang baik Tuhan Yesus, saya undang Kau hadir Bapak di setiap tempat kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan dalam mendengar firman-Mu kami diberkati Tuhan. Sebab kami percaya dan yakin Tuhan Yesus bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya jalan kebenaran hidup. Engkaulah Tuhan jawaban atas setiap persoalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa Pak, jika sekiranya ada apapun, kuasa apapun yang mengganggu ibadah kami tolak patahkan, hancurkan dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan urapanmu hari ada di tempat ini Bapak, untuk menjawab setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami alaskan satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Kristus, pada saat ini saya akan coba bawa firman yang berjudul setiap persoalan dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Yesus adalah jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan sebelumnya kita buka dulu di Markus, Injil Markus 5 ayat 21 sampai 34. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di sisi seorang yang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi dari Injil Markus 5 ini kita belajar dari perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Jadi kita lihat dulu pada zaman itu masyarakat pada saat itu masih ada dalam dua zaman ya, atau dua perjanjian. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama bagaimana dikatakan di situ bahwa orang yang pendarahan itu tidak boleh pergi ke tempat sinagog atau ke gereja atau ke tempat kerumun orang banyak. Nanti mereka akan menjadi najis. Jadi kita tahu ya, kalau pendarahan itu kalau sekarang mungkin menstruasi mungkin gitu ya. Jadi pendarahan. Jadi si ibu ini tahu. Dan di ayat tadi dikatakan di situ bahwa ia telah memang mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus. Jadi siapa itu Yesus, bagaimana pelayanannya dan sebagainya. Dan dia juga pasti tahu bahwa dia itu nabi. Bahkan dia orang yang luar biasa. Jadi di dalam masalah yang dihadapi ibu ini, di mana dikatakan tadi di situ bahwa dia telah berobat kemana-mana. Atau sekarang mungkin ia telah berobat ke rumah sakit yang terbaik di tempat dia berada. Atau mungkin sekarang kita di Indonesia udah ke rumah sakit mana-mana gitu ya. Tapi tidak menerima kesembuhan. Tapi bagaimana kita belajar di sini, bagaimana di dalam Yesus
ada jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, pasti ada jalan keluar. Pasti. Saya yakinkan 100% bahwa jika kita ikut dalam Tuhan Yesus, kita ikut Yesus, pasti ada jalan keluar. Masalah apapun yang kita hadapi. Jadi di sini kita belajar 3 hal daripada perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Yang pertama, bagaimana si perempuan ini bisa mendapatkan mujizat. Yang pertama, apa yang dilakukan perempuan ini? Yang pertama adalah hampir sama semua dengan nabi-nabi yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yaitu yang pertama adalah tindakan iman. Boleh dicatat. Yang pertama adalah tindakan iman. Kita tahu tadi cerita awal tadi bahwa di zaman itu masih berlaku Perjanjian Lama sebab Yesus belum mati, belum naik ke surga. Jadi zaman itu masih berlaku hukum Perjanjian Lama, yaitu masalah najis dan tidak najis. Kita tahu kan di kitab Bilangan di sana dan kitab-kitab Perjanjian Lama di situ ada dikatakan banyaklah makan haram, makan tidak haram, kalau misalnya habis melahirkan dan sebagainya. Salah satunya adalah pendarahan. Jadi pendarahan itu di sana dikatakan 7 hari dia itu tidak boleh keluar, jadi hanya di rumah aja. Tidak boleh pergi ke gereja atau tidak boleh ke tempat-tempat, apalagi dia sengaja. Jadi saya melihat di sini ini sengaja ini. Sebab mungkin dia merasa udah putus asa ya, udah tidak harapan. Jadi dia dengan sengaja mengambil resiko. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun pada saat itu dikatakan di Perjanjian Lama tidak boleh orang najis pergi keluar rumah apalagi ke tempat ibadah. Kita bisa bayangkan ya. Kalau sekarang oke enak lah, sekarang ada softtek ya. Ada pembalut dan sebagainya. Zaman dulu nggak ada. Jadi kalau misalnya disengaja apalagi pendarahannya berat, bagaimana darah itu bisa sampai ke kakinya mungkin, bisa ke jalan-jalan, itu namanya kesengajaan. Jadi itu melanggar itu. Jadi bisa dapat hukuman gitu loh dari masyarakat setempat. Tapi di sini yang pertama di sini bagaimana si ibu ini mendapatkan mujizat Tuhan. Yang pertama adalah tindakan iman. Seandainya ibu ini putus asa gitu ya, udahlah, saya udah berarti kemana-mana, udah habis uang semua, tapi nggak sembuh, udah saya di rumah aja duduk, di rumah aja tidur-tiduran, ngapain lagi keluar gitu loh. Tetapi dia bukan hanya pendengar, dia hanya mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Tapi yang lebih daripada itu adalah, yang lebih daripada baca firman adalah tindakan iman. Kita tahu Tuhan Yesus mampu melakukan segala hal. Tapi kalau kita tidak ada tindakan iman, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Jadi perlu ada tindakan iman. Contohnya kita misalnya pengen misalnya ekonominya pulih gitu ya. Bebas daripada jerat hutang, bebas daripada masalah kekurangan dan sebagainya. Tapi tidak mau kasih perpuluhan. Tidak mau kasih persembahan, yang nggak bisa lah. Nggak bisa, jauh. Jadi harus ada tindakan iman. Kalau kita contohnya mau pulih secara ekonomi, yaitu salah satunya itu untuk pemula itu perpuluhan. Untuk pemula itu. Kalau misalnya imannya udah gede, bukan 10%. Ya bisa 30, 50, bahkan 90%. Itu buat pemula aja 10%. Belum lagi persembahan yang lain. Kalau kita pengen pulih secara ekonomi, contohnya salah satu tindakan iman. Ini berat memang. Apalagi zaman sekarang ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan di bawah UMR, kan gajinya di bawah UMR. Yang gaji 2 juta, gaji 3 juta, itu berat memang. Misalnya anak 5, gaji 3 juta. Orang beli susunya aja udah kurang ini, belum bayar air kontrakan dan sebagainya. Ya secara manusia nggak mungkin. Bagaimana bisa kasih perpuluhan kalau gaji cuma 3 juta, anak 5? Secara manusia nggak mungkin. Tapi kita sebagai orang pengikut Tuhan harus ada tindakan iman. Jadi saya bukannya ngomong doang, saya juga melakukan juga. Walaupun gaji seberapa pun kasih perpuluhan, kasih bisa memberi penginjilan, memberi persembahan dan sebagainya kalau pengen diberkati Tuhan. Jadi berat memang, tidak semua orang Kristen bisa melakukan ini. Harus ada keberanian, ada tindakan iman. Jadi yang pertama, apa yang menyebabkan si ibu ini mendapat mujizat? Satu, tindakan iman. Jadi bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi dia melangkah.
Kita tahu pada zaman Tuhan Yesus, siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, apakah itu di sini yang menjamah jubahnya kah? Apakah itu kena bayangannya kah? Apakah itu kena ludahnya Tuhan Yesus, sembuh semua. Jadi kita tidak bisa istilahnya mengacak Tuhan. Tuhan itu maha kuasa lah. Dia mau pakai air ludah tah? Dia istilahnya pakai jama jubahnya tah? Apakah dia lewat kena bayangannya kah? Sembuh semua. Kalau kita baca Injil, di situ jelas semua di situ. Jadi banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Dan di sini masalah penyakit ya. Jadi bagaimana tergantung iman kita. Contohnya iman si ibu ini hanya ingin menjamah jubah-jubahnya. Tapi kalau misalnya ibu ini punya iman misalnya, saya tidak usah jamah jubah-jubahnya, saya hanya kena bayangannya aja sembuh. Ya sembuh, saya kena percaya. Tidak usah pegang jubah-jubahnya, nggak usah. Kalau dia beriman hanya kena bayangannya aja, ya pasti sembuh. Jadi pas di sini memang dikatakan di situ dia imannya itu memang ngejamah jubahnya, ya udah dia sembuh di situ. Yang pertama adalah bukan hanya kita membaca firman, tapi tindakan melakukan firman, yaitu datanglah kepada Tuhan. Itu Yohanes Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita diberkati Tuhan. Satu adalah melakukan tindakan iman sesuai dengan yang kita baca di firman Tuhan. Yang kedua, setelah kita tadi melakukan tindakan iman, yang kedua adalah kita harus bisa terima resiko. Ada resiko. Jadi kalau kita mengambil suatu tindakan ada resiko. Ada mungkin ya ada positif, ada negatif. Tapi saya akan percaya ikut Tuhan Yesus tidak ada negatif. Semua positif. Semua positif, enggak ada negatif dalam Tuhan itu. Sebab firman Tuhan mengatakan Roma 8:28, segala sesuatu mendatang kebaikan bagi orang-orang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi enggak ada istilahnya dalam Tuhan itu negatif, enggak ada, semua positif. Cuman secara pandangan dunia mungkin berbeda ya. Berbeda. Kalau dunia kan kalau misalnya kita ikut Tuhan terus ada musibah, itu berarti negatif gitu loh. Padahal belum tentu. Belum tentu. Buat manusia negatif, tapi buat Tuhan enggak. Semua buat Tuhan positif. Jadi ada resiko. Itu memang harus dihadapi. Kalau misalnya atau seandainya orang-orang pada masa itu ya melihat bagaimana si ibu ini ada bekas darah di langkah-langkahnya, ada bekas darah di kakinya, ada mungkin bekas darah, bekas pendarahan di tangannya. Semua orang-orang yang kena najis semua. Itu bisa menimbulkan masalah. Ini bisa kena pidana juga. Ada tindakan kesengajaan. Bagaimana dia itu udah tahu pendarahan, udah tahu najis, masih datang ke tempat orang banyak, ke tempat-tempat orang-orang yang tidak najis gitu loh. Menyebabkan nanti orang jadi najis gitu loh. Tetapi dia berani menanggung resiko. Ya nggak masalah lah. Mungkin dia berpikir saya juga lama-lama juga mati juga. Habis darah nanti. Ya saya juga nanti kalau misalnya nanti terpaksa nanti kena hukum perjalanan lama dilempari batu, ya sama juga mati juga. Ya terserahlah gitu. Tapi saya percaya kita tahu tadi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa dia telah mendengar kabar tentang Yesus. Jadi dia telah mendengar kabar tentang Yesus. Dan jelas tentang Yesus kan ada harapan. Tidak semua langsung dihukum mati enggak. Jadi dia jelas tentang bagaimana Yesus punya kasih, punya belas kasihan dan sebagainya. Tidak ada penghukuman dan sebagainya bagi orang mengasihi dia. Jadi dia udah tahu, udah mendengar tentang Yesus. Tetapi di lain sisi juga dia tahu akibat daripada kesengajaan tadi itu bahwa dia berani keluar dengan pendarahan, itu bisa juga dilempari batu juga. Karena ada kesengajaan. Ya sengaja kan, karena dia sengaja untuk bahwa dia punya iman dengan menjamah jubah Yesus dia akan sembuh. Itu kan ada tindakan kesengajaan kan? Dia mencari Yesus. Sengaja dong. Jadi ada risiko. Ya contohnya lah ibu gembala kita, Bu Enda misalnya kan, karena dia ikut Tuhan Yesus, ya terpaksa nggak dapat warisan. Contohnya gitu ya. Dan sebagainya mungkin. Tapi saya percaya Yesus lebih hebat, lebih besar daripada warisan. Jadi ada risiko. Bagaimana juga para nabi juga, bagaimana 12 rasul itu kan semua
dirajam dengan dibunuh semua. Jadi memang sebagian memang secara manusia memang tidak tidak masuk akal gitu ya. Kalau mungkin menurut manusia negatif, tapi menurut Tuhan nggak ada. Kalau manusia kan yang ikut Tuhan itu seperti seperti Yusuf, Daud, Daniel, Samuel, kan enak semua itu. Yang Yusuf jadi perdana menteri, Daud jadi raja dan sebagainya, Samuel jadi hakim, Daniel jadi menteri dalam negeri, enak semua itu kan. Tapi kita jangan lihat juga di sisi sebaliknya, di kisah di rasul-rasul Tuhan Yesus juga, Matius, Markus, Yohanes, Rasul Paulus, semua disiksa semua di akhir hidupnya. Jadi kalau secara manusia mungkin ini tidak masuk gitu ya. Tapi dalam Tuhan ini semua bagus semua. Apakah dia itu diberkati secara duniawi, apakah itu memang hidupnya sengsara karena iman, itu tidak masalah buat Tuhan Yesus. Jadi kita ikut Tuhan ada risiko. Jadi kita tidak bisa ikut Tuhan harus kaya, nggak bisa. Ikut Tuhan harus sehat, nggak bisa. Ikut Tuhan Yesus harus begini-begini, nggak bisa. Itu urusannya Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan harus kena penyakit, ya itu ada juga. Hamba besar juga bisa kena penyakit juga. Contohnya misalnya Dr. Paul Choyonggi juga pernah lumpuh juga kan. Apakah dia dosa? Enggak kan. Jadi itu semua diizinkan Tuhan. Itu tadi yang kedua ada resiko. Yang pertama tadi ada tindakan iman. Yang kedua ada kita harus bisa ngambil resiko. Apakah itu mungkin menurut manusia negatif, tapi kita harus mengambil resiko. Jadi saya dulu ada sedikit kesaksian bagaimana saya dulu mengikut Tuhan itu. Jadi memang harus ada resiko gitu ya. Waktu saya pertama ngaku Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus, dalam hati juga dalam tindakan, tiba-tiba harus menghadapi samurai juga. Waktu itu bos saya itu komunis ya, tidak percaya Tuhan, dan dia merasa dia punya perusahaan, dan saya mau beribadah hari Minggu, dia nggak ngerti masalah gituan kan. Kita anak Tuhan harus beribadah hari Minggu. Ya kalau nggak percaya Tuhan kan nggak bisa kan. Ini pabrik gua, ini aturan gua. Mau kerja hari Minggu, mau hari Jumat terserah. Itu aturan gua gitu loh. Saya enggak, bos, bos. Saya hari Minggu harus beribadah gitu, harus Minggu. Ini lo siapa gitu kan? Ini pabrik lo gitu kan. Jadi itu, jadi harus ada risiko, harus menghadapi samurai lah, harus saya ganti rugi lah. Saya harus ganti rugi itu waktu ganti visa saya itu dulu, waktu kerja di Malaysia itu harus saya ganti rugi. Waktu sebelum saya masuk ke sana kan enggak tahu lah. Ya namanya katanya di Indonesia kita legal, ternyata sana ilegal. Jadi saya nyari bosnya ini baik, dia mau bayar visa saya, ternyata itu tadi tuh. Karena saya ikut Tuhan Yesus, tidak boleh beribadah hari Minggu, ya terpaksa itu. Pertama dihadapin samurai dulu. Kalau lo enggak mau aturan gua, itu samurai mobil saya tuh. Siap-siap aja katanya gitu. Ya saya enggak ngelawan. Yang kedua juga kalau lo pengen mau beribadah, ya lo harus keluar dari sini, ganti tuh uang saya yang bikin visa itu gitu loh. Ya saya ganti. Jadi ada risiko emang. Jadi nggak gampang. Tidak gampang ikut Tuhan itu. Ya kadang kita lihat Tuhan ngelihat iman kita. Iman kita sampai di mana gitu loh. Kamu mungkin lihat iman kita lihat belum sampai ke samurai, enggak juga. Enggak semua orang itu bisa seperti Petrus, seperti Rasul Paulus, nggak bisa. Tuhan melihat Rasul Paulus sudah sempurna imannya, Rasul Petrus sudah sempurna imannya, makanya mereka dibunuh. Ya kalau kita mungkin imannya masih sebesar debu gitulah, enggak mungkin seperti itu juga. Jadi tidak semua orang itu dikasih untuk jadi martir, enggak semua. Tuhan melihat iman kita. Oh imannya ini mah hanya segini doang gitu ya. Mungkin hanya dilihat gambar golok aja udah takut gitu ya. Ada juga segitu. Jadi enggak semua ya. Jadi ada risiko. Tidak semua orang itu dikasih risiko sampai nyawa, nggak bisa, nggak seperti itu. Tuhan melihat iman kita. Itu tadi yang kedua tadi, jadi ada risiko ya. Tapi yakinlah dalam Tuhan Yesus itu risikonya nggak ada negatif, semua positif. Ingat firman Tuhan bahwa Roma 8:28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang kedua. Dan yang selanjutnya yang jelas yang paling kita suka adalah bahwa di dalam mengikuti Tuhan Yesus pasti ada buahnya, pasti ada hasil gitu loh. Bagaimana tadi si ibu ini setelah melewati tahap-tahap tadi,
melewati tahap, tindakan iman risiko, dia pada akhirnya menerima mujizat kesembuhan. Setelah dijamah jubahnya itu, seketika itu juga langsung sembuh pendarahannya. Padahal semua rumah sakit udah angkat tangan, uangnya udah habis semua di tabungan, tidak ada kesembuhan. Tetapi hanya mungkin waktu hanya 2 detik doang, penyakit 12 tahun selesai 2 detik. Luar biasa kan Tuhan Yesus kan? Sangat luar biasa Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Di tangan manusia 12 tahun gak sembuh-sembuh. Di tangan Tuhan Yesus 2 detik sembuh pendarahan 12 tahun. Puji Tuhan. Jadi bagaimana? Coba kita lihat dulu Ibrani 11 ayat 6. Bagaimana kita bahwa ikut Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah. Terus selanjutnya di Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Satu lagi berlebih yakin. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja, tapi ketika kita harus garis bawahi ya, minta apa yang berkenan di hati Tuhan. Jangan minta istilahnya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi kita saya rasa nggak usah dijelasin apa kira-kira berkenan. Rasa berkenan ya semacam rumah itu berkenan di hati Tuhan, uang sekolah anak, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Jadi kita minta apa saja. Ya, mungkin meminta pesawat mungkin bagi orang-orang pendeta kelas-kelas dunia bisa aja. Itu sah-sah aja minta pesawat. Tapi kalau kita di sini di Serang buat apa pesawat juga? Orang baru khotbah di keluarga aja, nggak perlu pesawat. Tapi kalau pendeta misalnya ada ODBO siapa? Pendeta-pendeta yang dari luar negeri, dari Afrika itu memang mereka butuh pesawat. Sebab mereka itu memang panggilan kemana-mana gitu loh. Orang-orang seperti itu memang harus butuh pesawat. Jadi minta apa saja. Apalagi hanya kesembuhan, itu kecil buat Tuhan. Puji Tuhan, itu dari firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini boleh bermanfaat, berguna buat kita. Sehingga kita semua diberkati Tuhan dalam nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Bapak boleh Tuhan masuk di hati kami Bapak, sehingga kami dapat renungkan setiap hari, sehingga kami semua diberkati Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami juga Tuhan sebentar juga Tuhan Yesus mau selesai Bapak, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau Bapak memberkati setiap kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak untuk semua jemaat pemirsa yang menonton saat ini Bapak, kiranya Engkau menjamah setiap mereka Bapak, sebab kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada berkat-berkat jasmani maupun rohani Bapak. Dan biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi berkat buat semua kami yang mendengarnya dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan
Puji nama Tuhan, saya akan menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan perpuluhan ataupun persembahan, bisa mentransferkannya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000300566. Saya ulangin kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000300566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Jala Sihombing. Kita diberkati oleh firman-Nya, biar setiap firman yang telah kita dengar itu membawakan kita perubahan. Mari kita satu di dalam doa, kita doa syafaat, kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Bapa. Bapa, kami boleh berada pada sore hari ini Tuhan, ibadah tengah minggu. Kami hadir di sini ya Bapa untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Di setiap ibadah kami merasakan kuasa-Mu Tuhan, di mana Bapa firman yang telah kami dengar itu akan mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Benar Bapa, kami harus percaya Tuhan di setiap proses-proses kehidupan kami Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami juga Tuhan pada sore hari ini telah mendengarkan firman-Mu dan telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan di setiap pujian kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus buat setiap tim-tim musik ya Bapa yang telah melayani Tuhan pada sore hari ini, juga singer worship Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Bapa. Bapa, biarlah setiap pelayanan kami Tuhan, Engkau yang berkenan Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau berkati Bapak Andi, Ibu Endah beserta anak-anaknya Lukas Lovanda. Engkau berkati Bapak Gembala kami nih ya Tuhan Yesus dalam mengiring kami jemaatnya JKI SHBC. Biarlah Tuhan di setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi gembala yang setia, yang taat Tuhan, mengembalakan domba-dombanya Tuhan, jemaat JKI SHBC Tuhan Yesus. Sehingga Bapa kami Tuhan menjadi jemaat yang lebih dipakai lagi oleh Tuhan, sehingga kami Bapa dapat sehati sepikir Tuhan dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap usaha Bapak Gembala kami Tuhan, juga Ibu, anak-anaknya Engkau berkati Tuhan, perluas Tuhan perusahaan Jahermosa Tuhan Yesus. Hantarkanlah Tuhan Yesus setiap proyek-proyek yang baru Tuhan, sehingga setiap usaha dan pelayanannya Tuhan membawakan berkat untuk setiap kami Tuhan, berkat untuk sekelilingnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapa Jala Tuhan yang telah melayani-Mu Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Benar Bapa, kadangkali Tuhan kami lemah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman ini Tuhan membawakan kekuatan buat kami Tuhan Yesus, sehingga kami Bapa bisa melakukannya Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap proses apapun Tuhan, sakit penyakit, pergumulan ataupun persoalan Tuhan yang kami hadapi, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang hadir, Engkau yang menuntun kami Tuhan untuk lebih dekat dan berpengharapan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di setiap apa yang Tuhan izinkan, baik itu sakit penyakitkah, persoalankah, Tuhan Engkau izinkan semua itu untuk kami lalui supaya kami diproses oleh Tuhan, supaya kami lebih baik lagi Tuhan, supaya kami lebih taat dan setia kepadamu ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati pelayanan Bapak Jala Tuhan Yesus. Engkau berkati istrinya dan anak-anaknya. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan Yesus. Pakai Tuhan
keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi panutan bagi kami ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap jemaat kami JKI SHBC ya Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau berikan pekerjaan yang layak Tuhan Yesus. Bukakan setiap pintu-Mu Tuhan Yesus untuk jemaat kami ya Bapa yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan hantarkan Tuhan pekerjaan yang baik bagi jemaat kami. Bagi mereka Tuhan yang sedang mencari jodoh, Tuhan berkati jodoh yang sepadan. Biarlah Tuhan pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang membuka usaha Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap usaha mereka Tuhan. Biar Engkau yang menolong mereka Tuhan Yesus. Berikan berkat-berkat Tuhan atas keluarga lepas keluarga. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, jemaat JKI SHBC yang dalam studi, Engkau berkati Tuhan. Mereka berikan kepintaran, kecerdasan lebih daripada teman-teman sekutunya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan daripada sekolah anak-anak kami Tuhan. Yang jauh daripada orang tuanya pun Tuhan, Engkau berikan kesehatan buat anak-anak kami Tuhan Yesus. Cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat kami yang sakit Tuhan. Kami satu hati Tuhan untuk Ibu Neti Gultom. Engkau berkati Bapa Ibu ini Tuhan. Hamba-Mu yang selalu setia Tuhan mengiring Engkau Tuhan. Berikan kepada Ibu Neti kekuatan Tuhan, kesabaran Tuhan. Untuk melalui setiap proses yang dialaminya Tuhan Yesus. Biar dia tetap Tuhan mengalami Tuhan berkat-Mu Tuhan, dan dia dapat bersaksi Tuhan di saat dia disembuhkan oleh-Mu Tuhan Yesus. Dia akan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan Ibu Neti kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati anak-anaknya dan keluarganya, suaminya Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua kami yang jauh daripada kami ya Bapa, dimanapun mereka yang berada Tuhan. Berikan kepada orang tua kami, saudara kami umur panjang, kesehatan Tuhan Yesus. Tambahkan rejeki bagi mereka Tuhan Yesus. Biarlah sukacita damai sejahtera di masa tuanya Tuhan, Engkau yang selalu menghiburkan kepada orang tua kami ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Di segala pengharapan kami Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi keinginan dan kerinduan kami Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang mencampur tangan Tuhan Yesus, sehingga apapun usaha kegiatan kami Tuhan, seminggu ke depan Tuhan Yesus, Engkau yang menolong dan memberkati kami ya Bapa. Bapa terima kasih, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mereka Tuhan Yesus yang sedang berkekurangan. Tuhan Engkau tolong Tuhan, yang single parent Tuhan Yesus Engkau lah menjadi teman, menjadi penolong buat setiap para janda Tuhan, orang-orang yang kesusahan Tuhan. Engkau hantarkan Tuhan segala kecukupan berkat Tuhan atas saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang berkekurangan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi mereka Tuhan yang merindukan keturunan ilahi, Engkau berikan Tuhan dan Engkau cukupkan Tuhan. Apapun yang mereka harapkan Tuhan Yesus, berikan Tuhan, kuduskan setiap rahim di dalam kehidupan mereka Tuhan, rumah tangga baru mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan yang telah mendengarkan dan telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami membawa Tuhan setiap ibadah kami kepadamu Tuhan. Baik ibadah streaming ya Bapa, baik yang jam 10 maupun ibadah sesi kedua di Kopassus Tuhan Yesus secara tatap muka. Tuhan Engkau yang memberkati, biarlah setiap para jemaat yang hadir Tuhan diberkati oleh setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau yang berkenan untuk setiap ibadah kami. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa negara kami Tuhan, pemimpin bangsa negara kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Engkau berikan Tuhan Yesus bangsa negara kami keamanan, ketentraman, juga kemakmuran Tuhan. Engkau berkati bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang terpilih,
menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi rumah ibadah kami Tuhan. Engkau yang bukakan setiap jemaat-jemaat kami Tuhan yang rindu Tuhan ingin berpartisipasi. Biarlah Tuhan Engkau tolong bukakan setiap tingkap-tingkap surgamu Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan Yesus memiliki rumah ibadah Tuhan Yesus, campur tangan di setiap pembangunannya, di setiap dana yang kami perlukan Tuhan. Engkau yang berkenan, Engkau yang bertindak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dan kami akan mengakhiri setiap ibadah kami. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Apapun yang kami ambil bagian Tuhan, Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus. Baik yang multimedia, singer maupun pembawa firman, imam-imam musik, dan semua Tuhan, sekecil apapun pelayanan kami Tuhan, biarlah Engkau yang berkenan, Engkau yang menguduskannya, sehingga nama-Mu Tuhan dimuliakan dan Engkau disenangkan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami yang akan pulang pada sore hari ini Tuhan, kami diberkati dan kami menerima mukjizat-Mu Tuhan Yesus, menerima kelegaan, menerima kuasa-Mu Tuhan, dan menerima sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhirinya dan kami akan pulang membawa sorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ampun ya Bapa di setiap dosa dan kesalahan kami, apapun itu yang kami perbuat, baik dari perkataan kami maupun perbuatan kami. Ampuni Tuhan, biar kami tidak menjadi penghalang ataupun menjadi benalu Tuhan untuk sesama kami. Ampuni kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk menerima segala berkat yang akan Tuhan curahkan atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita akhir ibadah, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita satu puji.